Hai semuanya, selamat datang di channel yang sederhana ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa generasi komputer dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Let's go. Generasi pertama. Nah, generasi pertama ini sekitar pada tahun 1940 hingga 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangatlah mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua. Generasi kedua ini pada tahun 1964 hingga 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Nah, di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1901, Atlas dan Mark III adalah komputer contoh dari generasi kedua komputer. Generasi ketiga. Generasi ketiga ini pada tahun 1964 hingga 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. IBM 360 dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Generasi keempat. Nah, generasi keempat ini dimulai pada tahun 1971 hingga sekarang. Di periode ini, prosesor makro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal computer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Generasi kelima. Nah, di generasi kelima ini kita sudah sangat merasakannya. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka, kalian like dan share ke teman-teman kalian. Oke, stay tetap di rumah, tetap jaga kesehatan semuanya. Dan assalamualaikum, bye bye.